ANOVA atau Analysis Variance. ANOVA adalah salah satu uji yang menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk menguji dua sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Selain itu juga dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi secara bersamaan. Untuk rumus uji F ini sama kayak di materi uji homogenitas yang uji F sama. ANOVA terdiri dari ada dua jenis. Yang pertama itu ANOVA one way atau satu jalur, yaitu digunakan untuk satu faktor pada kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda tiap kelompok. Kalau yang two way atau yang dua jalur digunakan untuk dua faktor pada kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda tiap kelompok. Di sini kita akan belajar ANOVA one way. Rumus ANOVA one way yang uji F itu F sama dengan SA kuadrat per SB kuadrat. SA kuadrat itu adalah nilai standar deviasi sampel data A. SB kuadrat itu nilai standar deviasi sampel data B. Untuk mencari nilai standar deviasi atau S, maka harus dicari lebih dahulu nilai varian sampelnya atau S kuadrat. Rumusnya itu S kuadrat sigma X min X bar per N min 1. Dan S itu akar dari S kuadrat. S kuadrat itu keterangannya ini. S kuadrat itu variansi sampel, S itu standar deviasi sampel, N itu banyaknya data, X bar itu rata-rata hitung, dan X itu untuk data ungroup adalah nilai dari data tersebut. Nanti lebih jelasnya di latihan soalnya. Oke. Ada asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA. Yang pertama, datanya harus yang berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, varians atau ragamnya bersifat homogen. Ketiga, masing-masing sampel bersifat independen. Yang keempat, komponen-komponen modelnya bersifat aditif. Aditif itu artinya saling berjumlah. Oke, selanjutnya hipotesis ANOVA H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu-n, dan H1 nya itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, dan sampai tidak sama dengan mu-n. Dalam one way atau two way itu sebenarnya sama, hipotesis yang digunakan itu sama saja. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara pemberian metode psikologi yang lama dengan metode yang baru? Dari data berikut ini, dengan taraf signifikansi 5%. Metode lama ada 90, 80, 70, 60, 50, 90, 60, 70. Sedangkan metode yang baru ada 80, 65, 60, 50, 43, 76, 55, 50. Pertama, kita rumuskan dulu hipotesis. Hipotesisnya itu H0 itu S1 kuadrat sama dengan S2 kuadrat. H1 S1 kuadrat tidak sama dengan S2 kuadrat. S kuadrat itu standar deviasi. Kemudian taraf signifikansinya itu 5%. Kita jadikan desimal 0,05. Ini buat kita cari F tabelnya nanti. Uji statistik yang kita gunakan itu uji F, rumusnya SA per SB.
Oke, langkah pertama setelah itu kita siapkan tabel dengan 6 kolom. Kolom pertama itu XA atau data A, terus XB, kemudian XA min X bar A, kemudian kolom keempat XB min X bar B, kolom kelima itu XA min X bar A dikuadratkan, kemudian kolom terakhir itu XB min X bar B dikuadratkan. Dari soal tadi kita masuk ke tabel. XA itu kalau dari soal itu yang metode lama, kemudian XB itu metode yang baru. Setelah itu langkah selanjutnya kita cari dulu X bar dari A. X bar A itu rumusnya sigma XA min per N. Sigma A ini kita jumlahkan semua, hasilnya 570 dan N nya ini 8, hasilnya ini 51,25. X bar B juga sama, rumusnya sama. X bar B sigma XB per N, hasilnya 479 per 8, hasilnya ini 59,88. Langkah selanjutnya kita isi kolom XA min X bar A. Ini pengurangan biasa, jadi XA 90 dikurangi X bar A tadi 71,25, hasilnya 18,75. Kemudian yang kedua juga sama, 80 dikurangi 71,25, hasilnya 8,75. Begitu seterusnya sampai data yang terbawah. Yang XB min X bar B juga sama rumusnya. Data XB 80 dikurangi X bar B 59,88, hasilnya 20,12. Bawahnya juga sama, 65 kurangi 59,88, hasilnya 5,12. Itu kita lakukan sama sampai ke yang data yang terbawah, rumusnya sama. Kemudian XA min X bar A dikuadratkan, jadi hasilnya ini tadi kita kuadratkan, diperoleh hasil ini 351,56. 8,75 dikuadratkan, hasilnya 76,56. terus min 1,25, hasilnya 1,56. nilainya ini semua positif. Yang XB min X bar B dikuadratkan juga sama, dari hasil ini 20,12 ini kita kuadratkan, hasilnya 404,81. Yang kedua 5,12 dikuadratkan, hasilnya 26,21. Begitu seterusnya sampai ke yang bawah. Setelah itu jangan lupa di bawahnya kita jumlahkan semua. Ini sigma XA min X bar A kuadrat, hasilnya ini 1487,48. Yang XB min X bar B kuadrat juga sama, kita jumlahkan semua, hasilnya 1193,84. Setelah itu kita cari S kuadratnya atau standar deviasinya.
rumusnya sigma XA min X bar A dikuadratkan per N-1. Tadi kan hasilnya 1487,48 dibagi 7, hasilnya dapat 212,49. Yang SB kuadrat juga sama, kita masuk ke angka-angkanya, hasilnya ini 170,54. Setelah itu kita cari SA. SA ini buat kita ngajak ke F hitungnya itu nanti. SA itu rumusnya dari akar dari SA kuadrat. Jadi 212,49 tadi kita akar kuadratkan. Jadi hasilnya 14,58. Yang SB juga sama, akar dari SB kuadrat. Jadi akar dari 170,54, hasilnya 13,06. Setelah kita dapat SA dan SB nya, kita mulai menghitung F nya. F hitung itu rumusnya SA per SB. SA 14,58, SB itu 13,06. Jadi 14,58 per 13,06, hasilnya 1,12. Setelah itu biasanya F tabel itu sudah dilampirkan di soal. Jadi di sini sudah diketahui F tabelnya itu 3,79. Jadi FH itu lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya, jika FH kurang dari F tabel itu H0 itu diterima.